Yang kita tanya ini, atau gini aja deh, apakah alat kelaminnya Yesus adalah Tuhan? Iya. Itu dah Tuhan kami Alat yang kelamin nyata. Yesus termasuk Tuhan. Kacau ini kacau ini Bang Andi. Ya itulah kehadiran Tuhan kami. Nah sekarang Tuhan kamu di mana perangkat-perangkat kehadirannya? Jadi Miskin Tuhanmu banget Allah sekarang kamu. jadi kalau alat kelaminnya Yesus itu adalah Tuhan, berarti Tuhanmu cacat karena pernah dipotong sebagian. Oh berarti selebes disunat Kena cacat dia, ya? kena dia langsung. Selebes disunat cacat ya? Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Loh, Bidat ini bukan ini. masalah Tuhan. Logika kamu Bidat yang ini. selebes heng. Masa iya Bukan kamu heng Bang disunat? Handi, itu bukan heng. Pak terangkan, coba dengarkan Masa pertanyaan Bang Handi selebes tadi. disunat, anunya cacat. Gini, itu kan disunat, dipotong kulupnya Iya. gitu, nonotnya itu kan Iya. dipotong. Terus Nah, cacat. saya mau tanya kalau gitu, kalau nonotnya itu dipotong, kulupnya Cacat. itu kemana? Disembah Enggak. juga kagak? Katanya cacat tadi kalau disunat. Berarti Enggak, orang saya mau Islam tanya, yang kulup yang disunat dipotong semua. itu disembah juga kagak? Ayo. Semua Islam. Ini terangkan framing ini pelawak dia, pelawak. Mainin aja, guru. Jadi gini loh ya, menurut terangkan, semua yang ada dalam diri Yesus itu adalah Tuhan. Termasuk alat kelaminnya adalah Tuhan, batu cakarnya juga Tuhan, kan gitu ya? Betul. Ya. Yang keluar dari Tuhan apakah Tuhan? Loh, nggak mungkin dong yang keluar dari kamu itu adalah selebes. Lah, saya ini bukan Tuhan. Iya, apanya yang keluar? Makanya saya tanya gitu loh, apakah waktu Yesus BAB-nya itu Tuhan? Ya nggak mungkin. Masa selebes BAB lalu BAB itu adalah selebes? Saya Ya cari kalau begitu saya tanya aja ya, selebes, permudah. BAB. Apakah anus tempat keluar BAB itu adalah Tuhan? Tempat keluarnya iya. Anusnya adalah Tuhan. Iya. Bang Andi. Iya. Ada-ada aja. Nah daripada Tuhanmu nggak bisa membuat perangkat kehadirannya. Anusnya Tuhan bau dong. Iya. Padance ngakak, Padance. Iya, ini pelawak ini Tubuhnya itu terangkan Tuhan framing kami, ini. tubuhnya itu Tuhan kami, tubuh Tuhan. Itu ada dalilnya tubuh Tuhan. Jadi anusnya Tuhanmu adalah Tuhan ya? Iya. Iya. Kan namanya tubuh Tuhan. Selamat malam. Waktu Tuhanmu BAB, anusnya itu bau atau tidak? Ya namanya juga anus ya bau lah. Ya jadi Tuhanmu bau. Ya kan dicebok. Kan dicebok pakai batu. Tuhannya bau. Selebes. Hatian dulu. Dicebok pakai batu selebes, dicebok pakai batu. Bentar Bang terangkan, bentar Bang. Aduh capek deh. Inilah resikonya bro kalau Saya mau makhluk tanggapi dijadikan selebes Tuhan dulu. begini jadinya. Bentar, Bang Endi, bentar. Padahal di sana itu tertulis di Yohanes 5:37. Akulah yang mengatakannya. Jadi Yesus mengklaim berkata kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa suara Tuhan itu nggak bisa didengar. Ya rupanya pun tidak bisa kau lihat. Yesus yang ngomong kayak gitu. Tapi Anda memberikan tafsiran bahwa yang kita lihat itu adalah Tuhan karena diwakili oleh Yesus. Resikonya adalah anusnya yang BAB adalah Tuhan. Jadi Tuhan mau bau. Iya, jadi Iya begini. katanya. Kamu kan bilang, Iya Yesus katanya. berkata bahwa di dalam Yohanes pasal 5 itu kamu tidak dapat mendengar suaranya. Itu maksudnya selebes tidak bisa mendengar suara Tuhan itu Allah itu. Tapi Yesus sendiri yang daripada Allah itu mengambil rupa perangkat manusia. Jadi seluruh tubuhnya itu kami boleh lihat itulah Tuhan kami. Oke baik. Kalau suara tangisan Yesus itu suara Tuhan ya? Ya. Coba praktekkan suara tangisannya. Oh saya nggak tahu suaranya seperti apa. Itu suara Tuhan. Enggak gitu kali suaranya. Lah kalau Yesus nangis bagaimana? Ya saya nggak tahu mana Ya, mana contoh pernah Pak. Emang Kacau saya ini bisa orang ini. praktekkan nangisnya selebes.
Kecuali kalau ketawanya saya tahu ketawa selebes. Hehehe, begitu. Tapi begini loh Pak, terangkan. Izin ya, kita serius dikit ya. Bro, waktu Yesus itu dibaptis, itu ada suara dari langit. Terdengar suara siapa itu? Suara Yesus. Loh, Yesus lagi di kali. Iya, kan dia Tuhan. Tetapi Yesus ada di Sungai Yordan, Iya. sedang dibaptis. Kalau Ya, Yesus dengerin tidak dulu, ada di dengerin Sungai Yordan, dengerin suara biar itu komplit tidak dulu ada. datanya. Wis, dengerin dulu. Yesus sedang dibaptis. Ya. Oke, keluarlah dia dari air. Terus ada Roh Kudus seperti merpati ada di atasnya. Terus ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi. Itu suara siapa? Suara Yesus. Nah, Yesus ada di kali kok. Loh, emang Coba kalau buka suara, datanya dulu dah. emang kalau suara itu terbatas suara. Mau Coba, kamu coba. kalau kamu berteriak di Kena lagi dia nih. kalau berteriak kalau berteriak Hancur di gunung perpuluhan. juga bisa kedengaran. Di gunung juga bisa kedengaran. Saya baca Namanya datanya juga ya Pak ya. Tuhan. Pak terangkan. Kan dia tuh. Saya baca data dulu. Matius 3 nomor 13 sampai 17. Pada waktu itu Yesus pergi ke Galilea di Sungai Yordan. Di sana ia datang pada Yohanes dan minta dibaptis. Tetapi Yohanes mencoba menolak permintaannya itu. Yohanes berkata, "Sayalah yang harusnya dibaptis oleh Bapa. Sekarang malah Bapa yang datang kepada saya." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah saja untuk saat ini, sebab dengan demikian kita melakukan suara kehendak Allah." Jadi Yohanes membaptis dia. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari sungai itu. Tiba-tiba langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian suara Allah mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Itu suara siapa yang dari langit, Pak? Bingung dia. Bingung dia. Itu suara siapa? Yesus kan Tuhan Yesus. Nah, itu Yesus ada di Sungai Yordan. Iya, karena Yesus ada di Sungai Yordan, makanya ada suara itu. Kalau dia ada di Jakarta, maka suara itu ada di Jakarta. Ya, saya tanya dulu. Suara itu bersumber dari mana? Dari Yesus. Enggak, ini loh. Oh, enggak gimana? Ada suara dari surga. Iya, kan Yesus. Itu suara siapa yang dari surga? Yesus kan penguasa surga. Yesus ada di waktu Yesus dibaptis, Yesus ada di mana? Emang kamu tahu titik Saya kodrat? tanya dulu. Kamu Matius tahu titik 3 kodrat nomor surga di 13 mana? sampai 17. Waktu Yesus dibaptis, Yesus posisi di mana? Emang kamu tahu titik kodrat Yes. surga itu di mana? Waktu Yesus dibaptis, Yesus posisi di mana? Di Sungai Yordan. Ya. Terus suara yang kedengaran dari mana? Dari surga. Itu suara siapa? Suara Yesus dari surga. Yesus ada di mana? Ya, kan dia kan penguasa Orang surga. gila ini satu ini. Orang gila bener. Bang Handi, surganya itu ada di Sungai Yordan, Bang Handi, bukan di langit. Ada di Sungai Yordan katanya. Kan Tuhan Yesus meliputi alam semesta. Yesus ada di Jadi kali Sungai dia ada di surga, Yordan. dia juga ada di alam semesta karena. Nah, saya tanya dulu, saya persempit. Yang meliputi Waktu alam Yesus semesta. dibaptis di Sungai Yordan, Pak terangkan dengerin. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus berbicara atau tidak? Yesus, suara Yesus. Enggak, Yesus berbicara atau tidak waktu dibaptis? Dia bersuara waktu bicara sama Yohanes. Iya, sesudah dibaptis, Yesus bersuara enggak? Dia bersuara yang dari surga itu. Yesus, enggak, saya tanya, Yesus waktu dibaptis, sesudah dibaptis nih, keluar dari air, Yesus bersuara enggak? Bersuara. Apa katanya? Inilah anakku yang kukasihi. Iya, siapa anaknya Yesus? Hah? Siapa anaknya Yesus? Suara itu kepada Yesus. Iya, anaknya Yesus siapa? Kepada Yohanes. Jadi anaknya Yesus siapa? Suara itu kepada Yohanes. Jadi Yohanes anaknya Yesus. Maksudnya suara itu, Kenal lagi dia. maksudnya suara itu memberitakan kepada Yohanes Kena terus. bahwa yang dibaptis itu adalah anak Allah. Dengerin Pak ya.
Isi suara itu adalah bunyinya begini, inilah anakku yang kukasihi. Ya, yang berbicara itu siapa? Iya, suara Yesus dari Oke, sorga. suara Yesus. Anaknya Yesus siapa? Tapi suara itu diberitahukan kepada Yohanes supaya Yohanes tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang Iya. tinggi. Kan Yesus berkata nih, inilah anakku yang kukasihi. Anak Yesus siapa? Jadi Yesus sedang memberitahukan dari sisi ketuhanannya Iya. bahwa dia adalah Aku ikuti anak Anda yang itu loh. tinggi. Ya, suara Yesus berkata, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, anak Yesus siapa? Bukan anak Yesus. Nah, itu suaranya anakku yang kukasihi. Iya, kan dia memperkenalkan kepada Yohanes waktu dibaptis. Dan juga orang-orang yang dibaptis di situ diberitahukan bahwa kedengaran suara kepada mereka. Gunung merpati mereka lihat untuk menjelaskan bahwa Yesus dengan ketuhanannya memberitahu bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Oke. Yang menjadi manusia. Ya, baik. Inilah anakku yang kukasihi. Itu suara Yesus ya? Iya. Ya, anak Yesus siapa? Loh, kok anak Yesus? Itu anakku yang kukasihi loh. Siapa anak yang dikasihi? Ya Yesus. Berarti Yesus memperanakan Yesus. Kan ketuhanan kena yang lagi dia. Aneh ini, terangkan ini. Kan Betul-betul ketuhanan aneh. yang memberitahukan. Kena terus. Kan Jadi anaknya Yesus Tuhan. adalah Yesus. Kan Ya. Yesus Tuhan. Iya, jadi anaknya Yesus Berarti adalah kalau Yesus ya. Tuhan kan tidak terbatas. Iya udah, anaknya Yesus adalah Yesus. Nah, supaya Kena lagi. supaya Yohanes tahu bahwa dia adalah Tuhan, anak Allah, maka dia kasih tahu lewat suara dari surga itu oleh Yesus kepada Yohanes. Masa dia bilang begini, inilah Yesus, anak Yesus? Ya nggak mungkin lah. Nah begini loh ya, Pak terangkan Kamu apa itu maksud? gimana, Pak? Kamu Dengerin dulu, selebes, dengerin. Ngasih tahu sama Apa dia maksud? contohnya, Inilah, Hei, inilah terangkan. anakku yang Inilah kukasihi. selebes anaknya, si selebes. Ngomong melulu ini orang. Inilah anakku yang kukasihi. Maksudnya apa? Lalu Selebes bilang gini, terangkan inilah Selebes anaknya si Selebes. Nggak mungkin dong. Nah itu Tuhanmu yang ngomong kayak gitu. Iya, Loh, Tuhanmu yang ngomong kok. Tuhanmu sendiri yang ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Anda mengatakan itu suara Yesus. Ya, anak yang dituju adalah Yesus. Jadi anak Yesus adalah Yesus. Betul Gimana itu. sih kamu? Betul kata Bang Andi itu. Inilah anak yang kukasihi. Itu kan suara dari langit. Suara ini dari siapa? Kata Pak terangkan itu suara Yesus. Maka ditanyakan, Yesus ini anaknya siapa gitu? Yesus juga. Kan kocak gitu. Aneh. Iya makanya semakin dia melawan data, semakin terpojok dia, semakin blunder, semakin lucu buat kita terhibur. ukuranmu meneru dari pohon itu. Kenapa pohon di bawah-bawah? Ini suara, Itu ini masalah Allahmu. baptis loh. Emang ada pohon ini di situ? masalah suara loh, masalah suara loh. Jangan bawa Masalah suara. Kan Al-Quranmu bilang bahwa Allah kamu bersuara dari Kenapa pohon. lari kemana-mana? Sekarang Jangan lari kemana-mana dulu. Fokuskan apakah dulu pohon ini. itu Allah kamu? Fokuskan dulu ini. Itu suara, pengertian Diam suara. dulu. Inilah anakku yang kukasihi. Itu Anda mengatakan itu suara Yesus. Jadi Yesus mengasihi anaknya yang namanya Yesus yang sedang dibaptis. Jadi anak Yesus adalah Yesus. Betul? Kena lagi. Kena lagi. Assalamualaikum Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Puyeng kalau kayak gitu Bang Handi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Puyeng kalau kayak gitu Bang Handi. Yang mana yang betul kalau kayak gitu? Ya padahal udah jelas kok yang suara yang terdengar itu suara Bapak dari surga. Dia klaim itu suara Yesus juga. Tapi bukan hanya bersuara, ada makna suara itu. Gitu loh, serba salah memang ini orang. Serba Nggak ada salah. suara Bapak disebut di situ Selebes. Ya udah kalau begitu suaranya Yesus mengasihi Yesus, betul?
Ini satu lagi burung merpati kedengeran nggak suaranya ini? Padahal di situ Enggak, ada burung merpati juga, diam. Bang. Enggak, aku enggak ikut campur dia, Bang Ade. Jadi anak Yesus adalah Yesus. Yesus mengasihi anaknya yang namanya Yesus yang sedang dibaptis. Kalau kamu baca Uhui. dari atas ya Selebes, dia sudah memberitahukan kepada Yohanes bahwa dia sedang memperkenalkan dirinya kepada semua orang Israel melalui baptisan, bahwa kalau selama ini orang Israel tahu dia anak tukang kayu, disinilah dia memberitahukan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang adalah Tuhan itu sendiri. Dialah yang memberitahukan itu dari ayat sebelumnya. Yang nulis itu siapa, Bang? Bang, yang nulis siapa? Ya Matius, ada Lukas, ada Markus. Oke. Matius mendengarkan suara Tuhan dari surga ya? Lah kan mereka saksi yang menulis. Gimana sih? Enggak, suara itu didengar oleh siapa? Kan mereka itu hanya saksi bahwa saksi hidup. Mereka mendengar apa yang diberitahu oleh Yesus dan Yohanes kepada mereka. Nah, pertanyaannya gini loh. Penulis ini mendengarkan suara Tuhan dari surga, betul? Loh, yang mendengarkan itu bukan penulis, tetapi Yesus. Terus Yesus ngomong kepada siapa? Lalu Yesus memberitahukan dan Yohanes juga menjadi saksi itu. Diberitahukanlah kepada penulis Alkitab. Yesus mendengarkan suara siapa? Hah? Yesus mendengarkan suara siapa? Kan Yesus yang berbicara di situ. Iya, itu ada suara dari langit. Dengerin oleh Yohanes. Dengerin dulu, dengerin. Bang Handi maksudnya itu Yesus mendengarkan suara Yesus gitu. Ya, itu ada suara dari langit. Itu ada suara dari langit, dari surga. Siapa yang mendengarkan? Kena dia di sini nih. Itu suara dari langit, siapa yang mendengarkan? Bilang tadi itu pernyataannya bahwa lain ditanya adalah dijawab. anak Allah. Pusing kan Kata dia itu diperkenalkan kepada Yohanes. Bukan itu pertanyaannya. Siapa itu suara Yesus? dari langit. Siapa yang mendengarkan? Iya, supaya Yohanes tahu bahwa saya nggak nanya itu. Adalah Tuhan. Dengerin. Itu ada suara dari langit. Siapa yang mendengarkan? Satu, Yohanes. Kedua, orang-orang yang dibaptis di situ. Itu yang mendengar. Berarti suara Tuhan bisa didengar. Lah itu kan makanya kan Yesus yang menyatakannya. Loh, suara dari surga siapa? Ya Yesus, suara Yesus itu sendiri yang datang dari surga ke dunia ini dan dia Perkataan bersuara itu berasal dari sungai atau berasal dari surga? Iya, surga itu memang di mana? Perkataan itu berasal dari sungai Yordan atau dari surga? Surga itu memang di mana surga itu? Enggak usah nanya itu. Perkataan itu berasal dari surga atau berasal dari kali? Karena titik kodratnya surga itu nggak ada di Ya kemana-mana diputar kan udah kena dia ini. Udah pusing dia melawan argumentasinya sendiri. Pusing dia. Kita. Sorry ya, kagak lah. Sekali lagi saya tanya sebelum pindah ke yang lain. Suaranya di langit. Kenapa Pak? Di langit suaranya. Bingung dia melawan data. Suaranya di langit, terdengar. Ya masalahnya Bang Dewa dengarkan dulu. Suara dari langit itu suara Yesus katanya Bang Dewa. Itu yang jadi masalah. Suara dari langit, suara dari sorga, suara Yesus juga. Suara Yesus siapa? Lah makanya Yesusnya di Sungai Yordan gitu loh. Iya. Orang Yesus lagi mandi gimana sih? Lagi sauna. Itu. Lagi sauna Yesus itu. Terus terdengar dari langit, suara dari surga. Itu suara siapa? Suara Bapaknya, suara Tuhan. Betul tidak Pak Terangkan? Pak Terangkan? Ada dikasih tahu suara Bapak, enggak? Terangkan? Betul? Dikasih tahu suara Bapak. Tuh tadi bilang suara Yesus. Sekarang dicabut suara Bapak katanya. Yang mana yang benar? Saya dengar tadi, saya saksinya. Iya, dia bilang suara Yesus itu. Saya saksinya itu Bang Andi. Orang direkam kok ini live di YouTube kok nggak bisa makanya. Suara Yesus dari surga. Suara Yesus lagi sauna gimana sih? Ini benar-benar Paterangkan jangan ini paterangkan.
Siapa Ini benar-benar udah koplak ini orang satu ini koplak siapa bener. namanya si Cuma lagi, bukan si Cuma, siapa namanya si Dewa bilang itu suara bapaknya dari surga. Saya bilang nggak ada ditulis di ayat itu disebut suara bapaknya Dewa, nggak ada. Kalau ada di situ disebut inilah suara Bapa dari surga, bahwa Yesus adalah anakku, baru saya katakan bahwa itu dari surga, dari Bapa. Tapi tidak. Nah, kalau kamu belajar referensinya di dalam Matius pasal 17, sama seperti itu, Yesus berubah wajah, dia bisa membuat suara di depan muridnya, bahwa suara itu dari surga karena memang Yesus Tuhan, ya bisa, mampulah. Di saat Baca itu Matius 17. Di saat orang mengatakan inilah anakku, berarti dia sebagai orang tua. Kan seperti itu maksudnya. Menurut Pak terangkan, anak Yesus adalah Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Itu suara Yesus, Bang Dewa. Inilah anakku yang kukasihi, suara Yesus. Jadi anaknya Yesus yang dikasihi. Yesus adalah Yesus. Gitu. Ini kan pernyataan orang gila namanya. Siapa? Iya, analogikan aja gini. Kayak Bang Dewa lagi keramas di sungai. Langit itu ada suaranya. Nah, ditanyakan ini suara siapa yang dari langit? Kata Pak terangkan suara Dewa juga. Kan aneh gitu loh. Aneh. Yusuf, contohnya begini. Kalau kamu sedang di mimbar khotbah, lalu kamu berbicara, suara kamu ada keluar di bawah, di luar sana toanya. Lalu apakah toa itu suara kamu atau suara toa itu sendiri? Saya mau tanya sama kamu. Yang Pak terangkan yang jelas Yesus waktu itu di Sungai Yordan. Dia berbicara dalam 3 dimensi, 4 dimensi karena dia Tuhan. Pak terangkan, biar kubacakan Pak terangkan ya. Gini bunyinya. Yesus nggak pakai toa kok lagi keramas di sungai itu. Di mana-mana dia pakai toa. Memahami ayatnya, aku bacakan ayatnya dengan lengkap ya. Markus 1 nomor 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, nah Yesus keluar dari air nih. Nih Yesus nih. Keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah ada merpati. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Nih suara dari sorga terdengar. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Nah itu dia. Jadi kronologisnya ketika itu Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Lalu langsung tanya aja Pak, suara itu terdengar dari Sungai Yordan atau dari surga? Pak Framing, silakan. Kalau dari ayat ini, suara itu keluar dari surga. Enggak, jangan ada yang jawab, biar dia yang jawab. Oh, Pak terangkan, suara itu terdengar dari surga atau terdengar dari Sungai Yordan? Banyak jawab. Bingung dia. Suara itu sumbernya dari Sungai Yordan apa dari surga? Titik koordinat surga itu tidak bisa kita ukur di mana. Hanya kamu yang tidak tahu seperti itu. Bukan itu pertanyaannya. Itu adalah suara dari surga karena Yesus adalah penguasa di bumi dan di surga di dalam Matius pasal 28. Maka Yesus bisa menurunkan suara surga itu ke bumi untuk didengar oleh manusia. Bukan itu pertanyaannya. Dan itulah jawabannya. Bukan itu pertanyaannya Pak. Sumber suara itu bersumber dari A, surga, B, dari Sungai Yordan. Jawab Pak. Iya, dari surga karena Yesus penguasa surga. Oke, Yesus waktu itu ada di mana posisi? Di bumi. Berarti itu suara siapa? Suara Yesus dari surga. Nenekmu kiper. Orang gila. lah Bang Dewa dia nggak percaya tuh kan, betul nggak Bang Dewa? Bang Dewa ini nggak percaya sih. Ya bagaimana kalian percaya? Nggak mungkin kalian percaya. Suara dari surga. Pak terangkan. Saat Yesus seseorang mengatakan inilah anakku, itu sebagai posisinya dia sebagai apa? Apakah sebagai anak juga? Kan tidak mungkin. Dia sebagai bapak atau sebagai ibu.
Kamu nggak tahu anak, makanya kamu bilang kan Al-Quranmu bilang bahwa nggak mungkin Allah itu punya anak kalau nggak punya istri. Kok lari ke sana jawabannya, nggak usah diputar. Bisa seseorang mengatakan inilah anakku, dia berarti Makanya bro, posisinya sebagai kalian orang kalau tua. nggak tahu selanya jangan ngomong dulu. Nggak bisa dia ini. Gini loh, kembali ke topik ya. Itu suara itu bersumber dari mana? Sungai Yordan atau dari surga? Jadi kalian sudah ditutupi Al-Quran kalian sehingga susah memahami kebenaran Jangan firman Tuhan. muter-muter. Diskusi yang benar. Itu Ya, suara kenapa bersumber saya dari ngomong mana? Al-Quranmu, kamu diskusi yang benar, giliran singgung Al-Quranmu, kamu Ya ini tersinggung. bukan membahas Al-Quran, ini membahas Nggak mau bagaimana membahas Yesus atau tidak supaya dibaptis. kamu belajar. Al-Quranmu juga bilang begitu. Yesus dibaptis itu, suara itu bersumber dari mana? Sekarang saya tanya sama kamu, jawab Muhammad dulu. dapat Nggak bisa. suara itu dari mana? Coba. Itu Yesus Muhammad dibaptis, dapat suara itu itu bersumber dari mana? Muhammad Ayo, dapat jawab dulu. suara itu dari Dan mana? inilah orang-orang A, dari dipaksakan Allah, B, dari keadaan malaikat, sudah jelas tertulis di B, sana C, atau dari bahwa hati. Yesus Pilih, itu pilih. dibaptis. Pilih dulu, pilih. Yesus ada di Sungai Muhammad Yordan. dapat suara Ya, dari mana? Yesus kira-kira? ada di Sungai Yordan. A, Sungai dari Yordan itu Allah, bukan surga. B, dari Jibril. Sumber suara, C, suara Bapa dari surga. hatinya sendiri. Isi suara Jawab. itu, inilah anakku yang kukasihi. Kena lo kan, Tapi kena dia lo kan. balik Jor. bahwa suara Kena itu lo. dari Yesus. Sedangkan Ketika sumber suara Muhammad dari dapat surga. wahyu Yesus di waktu Gua dibaptis Hira, bukan lagi suara itu posisi di berasal dari surga, mana? tapi A, Yesus dari ada di Allah, Sungai Yordan. B, Nah dari inilah malaikat, dipaksakan, itu suara D, Yesus. dari Nah ini namanya mimpi koplak. Muhammad. Silakan Mem- jawab mana apa ya, data yang kena lo ada kan, dibantah Selebes. total. Karena bersumber dari apa tadi? Bersumber dari suara Bapak nggak Bersumber bisa dari didengar, Gua Hira, tapi dia bilang bisa didengar maka gitu loh. suara itu Artinya dari apa ini mana? orang-orang gila, orang koplak Dari gitu. surga, Kalau dari itu suara Allah, Yesus, Anda atau dari paksakan. malaikat? Nah, mari kita runut lagi. Artinya Yesus punya anak namanya Yesus yang sedang dibaptis. Masuk Sekarang, akal nggak Yesus punya anak yang namanya Yesus? Tidak Tidak ada Kristen yang mengatakan begini ini aja nih orang koplak satu. A, dari Untung Allah nggak ada malaikat, orang Kristen naik. Kalau B, ditabek, dari pasti kalau surga, ditabek seluruh orang Kristen C, yang dari Allah. bisa nggak mati Coba jawab akalnya, dari kecuali mana? kau Pilih gitu loh. A, B, C, Nggak Selebes. masuk akal ini orang kalau bicara. Iya, Al-Quranmu juga nggak masuk akal. Mentok kalau di sini bicara. lari ke Al-Quran. Ini Nah, selesaiin iya, dulu. Kan Gitu kita loh. komparasi lah, namanya Nggak ada debat itu komparasi, harus nggak ada komparasi. urusan gitu loh. Kita harus timbal Makanya, balik. kalau Kita Yesus harus sudah membuat berkata di keadilan Yohanes sosial 5 bagi nomor seluruh 7, rakyat Indonesia. ya, suara Supaya Bapa tidak keadilan bisa itu di didengar, dalam rupanya pun memahami tidak bisa kau Al-Quran lihat. dan Tapi Alkitab kau itu memaksakan, sama-sama enggak suara Bapa bisa Selebes. didengar. Buktinya siapa yang mendengarkan suara itu? Sehingga kita tahu bukti suara Siapa yang mendengarkan itu. suara itu? Apakah Dari mana dari penulis tahu? Allah, Katanya dia, B, Yesus dari yang mendengarkan. Jibril, Bagaimana C, mungkin Yesus yang dari mendengarkan? hati nurani Anda sendiri Muhammad. mengatakan Coba itu suara sebutkan dari di mana Yesus. di Al-Quran disebut. Sumber suara itu bukan dari sungai, datang tapi kepada sumber suara dari surga. Muhammad Inilah itu namanya kau orang gila, dari orang Allah, koplak. B, Melawan dari argumentasimu malaikat, sendiri. C, dari hatinya. Makanya setiap berbicara itu, Silahkan berbicaralah Allah. supaya orang mengerti. Silahkan Nah kalau kau dijawab, berpendapat, Selebes. pendapatmu itu memakan dirimu sendiri. Yang mana jawabannya? Koplak Selebes? namanya gitu loh. Jadi Yang diskusi mana begini jawabannya? gitu loh. Selebes? Ngomong terus. Giliran Yang mana mentok, jawabannya? ngomongin Al-Quran. Selebes? Kali ini Memalukan kau, bro. Selebes Sangat nggak bisa memalukan. nurunin saya. Kristen nggak semua kayak gini, kecuali lu gitu. Semua Kristen pada sekolah-sekolah itu mengatakan itu suara Bapak. Tapi Anda balik itu suara Yesus. Bagaimana mungkin itu suara Yesus? Yesus salah dikali kok. Yesus sudah dibaptis, dia tidak bersuara lagi. Ya, Yesus sudah dibaptis tidak bersuara. Sesudah itu ya, ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Itu suara Bapa. Karena memang Bapa di surga ini mengasihi Yesus yang sedang dibaptis oleh Yohanes. Persoalannya, siapa yang mendengar suara itu? Bukankah suara Bapa nggak bisa didengar? Katanya penulis siapa yang mendengarkan? Penulis. Enak aja penulis mendengar suara Tuhan. Mau meleduk kupingnya. Serba salah kau. Jadi kalau koplak aja sendiri gitu loh, memalukan kau di sini. Nggak ada otak yang cerdas, bisa naik lagi dikit. Kecuali orang koplak kayak gini, memalukan. Sangat-sangat memalukan orang kayak gini.
Orang Yesus lagi nyantai, lagi dibaptis. Suara Yesus. Inilah Katanya, anakku yang kukasihi. Silakan Bang, silakan. katanya Ustadz Yusuf ini dosen kok begitu ya Bang Andi? Ya karena kebanyakan makan babi. Benar ini dosen sesat semua, mahasiswanya sesat semua pasti. Mau tanya, ini direkam di mana ya? Di YouTube ada ya? Ada di Tempat Bang Andi itu. Tempat Bang Andi Apa itu. nama channelnya? Andi Selebes tuh. Oke, siap. Oh ya kawan-kawan di Andi Selebes, follow ya YouTube saya yang baru tuh. Nama YouTube-nya Yusuf PI juga. Thank you. Oke, silakan teman-teman berbagi subscribe. Silakan Bang Dewa. Bang Dewa coba jelasin ente itu gimana lagi keramas tuh. Coba Bang Dewa gimana tanggapannya Bang Dewa? Dewan Bila yang ada di sini. Iya, ini mau dijawab. Ini kedengar nggak suara Dewa ini? Suara lu kayak Kecil. Kedengar nggak suara Dewa? Kecil. Ini kedengar nggak? Kedengar nggak ini? Iya lumayan. Kedengar. Ayo dah. Waduh, ini. Iya. Sebenarnya kita bisa membuktikan ya bahwa Tuhannya Kristen itu berdasarkan dari ayat itu, ternyata Tuhannya itu bisu, tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara. Apakah ayatnya ada? Ada ayatnya. Karena itu bertentangan jelas. Ada yang tahu nggak ayatnya di mana? Kalau Tuhan mereka itu bisu, tidak bisa berbicara. Ada yang tahu ayatnya? Bang Andi? Ya. Bang Andi? Ya. Buka Yesaya 42 nomor 14. 14 ya. Yesaya 42:14 saya baca. 14. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau dan seterusnya. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Bisanya cuma gitu doang. Aku mau mengah-mengah dan mengap-ngap. Bisanya begitu doang. Ini data lu Bang Andi. Mau dilawan data ini? Ini Tuhannya Oten ya? Iya. Ini bisu, tidak bisa berbicara. Silakan baca di dalam Yesaya 42 nomor 14. Aku membisu sejak dari dahulu kala, aku berdiam diri dan aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengap-mengap dan mau menggah-menggah dan mau mengap-ngap. Ini jelas tuh Bang Andi ayat ini. Iya. Mau dibantah ayat ini. Coba kalau ada Tuhannya Kristen, ya. Wah, kalau ada Kristen coba suruh praktekin bagaimana kalau mengerang. Bang Dewa kalau ditanyakan keterangkan itu kan yang jelek-jelek buat Yahudi katanya. Kalau yang bagus-bagus buat Kristen. Itu jawabannya. Iya. Baca kalau nggak percaya ya Iwan Pilah yang ada di bawah bahwa ternyata Tuhannya Kristen itu ternyata tidak bisa berbicara, membisu, berdiam diri, menahan diri, dan dia hanya mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Seperti bagaimana perempuan yang melahirkan itu? Silakan ya. Silakan ditafsir sendiri itu. Ini bahasa Indonesia loh ini. Silakan lanjut. Kalau saya sih cuma ada orang Kristen berani naik, bagaimana suara kalau mengerang? Itu aja sih. Dan suara menggap-menggap, gimana mengerang dan menggap-menggap? Gimana ya? Ngap-ngapan. Oh, udah diem dia tuh. Boleh iklan. Nggak bisa jawab lagi. Di Bluetooth soalnya. Pak Herman, tolong Pak Herman. Pak Herman, tolong di mute Pak Herman. Boleh Dewa iklan sebelum Dewa turun, Pak Dance? Nah, mau. Izin, Bang Andi. Lanjut, Pak. Lanjut, Mas Dewa, iklan lanjut. Pak Herman, baik. Tolong dibesarkan. Pak Herman tolong di mute, nah. Dibesarkan, Mbak. Siap.
Lanjut Kameranya Ustadz gimana ini, Mahadewa. Bang Aceh? Duh, mau iklan nyari kamera di mana? Oh, bisa. Oke. Assalamualaikum Iwan Pilah Fisabilillah. Dewa berjualan tas, siapa tahu ada yang tertarik dengan tas karya Dewa ini ya. Silahkan kalau ada yang minat. Ini kasur bantal guling, jenis bantal guling. Ini kongguan, ya. Ini tas luas. Ini ikan goreng kesukaan, ya tahulah, nggak usah diomong lah kesukaan siapa. Ini tas ini ya. Ini tas. Ini daun, jenis daun. Ini pun sama luas, besar tuh ya dalamnya. Kalau ada yang minat silakan DM Dewa. Nah ini tas jenis daun. Mungkin Bang Handi mau atau nggak Pak Yusuf, silakan DM Dewa. Ini ikan goreng terapung. Ya. Ini kongguan yatim piatu. Nah ini ya kongguan. Ini bantal guling. Nah ini kapuk ya, kapuk. Ininya kapuk nih, empuk nih. Kapuk ini ya. Ini tas. Ini nyaman ini buat naruh handphone, naruh apa nyaman di sini tuh ya. Kapuk, empuk. Kalau ada yang minat silakan nanti DM Dewa ya. DM Dewa itu harganya 130.000. 130.000, ongkirnya tanggung sendiri ongkirnya. Jangan sama Dewa. Baik, itu aja. Terima kasih banyak pada Pak Dance, Bang Handi, Pak Yusuf, Pak semuanya. Lanjut. Wak, saya curiga nanti, Wak ya. Kalau ada orang yang membeli tas yang ikan itu, Wak, tiba-tiba dia lapar, baru bangun, langsung goreng tas itu. Langsung goreng itu tasnya. Tasnya Nyindir Bang Andi. Ngeri loh. Gak usah disebut Bang Andi, siapa yang suka ikan goreng dimasak pakai bimoli pula ntar. Coba Wak, tampilan lagi tuh tas yang ikan itu loh. Bener loh, kayak ikan beneran. Saya juga mau lihat itu. Iya. Ayo coba Ikan gorengnya itu. Ikan goreng. Ditampilkan kembali. Sambil menunggu ya teman-temannya, hubungi Bang Dewa ya yang ingin beli tasnya silakan. Harus wajib belilah yang bagi yang punya kelonggaran dikit di bulan suci Ramadan, mari berbagi. Tapi jangan digoreng tasnya. Ini gede ini. Nah, ini dia nih. Nah, pertanyaannya gini Bang Handi, itu tas itu ikannya yang zaman dulu atau zaman sekarang itu? ya, buatan Bogor lah inilah, buatan Tapi yang lucu buatan ini sih, daun, laki-laki daun paling pisang. ganteng dari Bogor ini nih. Ya. Ya, silakan kalau ada yang minat. Dan ini bantal juga, siapa tahu mau jalan-jalan di tengah jalan ketemu gitulah nggak ada bantal, ya silakan pakai bantal ini ya. Ntar Ini takutnya mau gini Bang Dewa, di tengah jalan ada orang kelaparan minta ikan goreng gitu masalahnya. Nah ini kasih aja ini, suruh gigit. Ya makanya. Ya. Ya kalau Aduh, Dewa terlempar ini dia signal. Kenapa error? Kenapa error? Signal dia. Kenapa Dewa terlempar ini? Signal itu Pak Guru. Oh, signal. Oke, lanjut saja. Ada yang bertanya di bawah, Bang Andi kok cuman itu aja yang dibahas, terus mau bahas apa? Orang Babelum memang bisa dikembangkan. Babelum itu sangat basic, sangat mudah untuk diulang-ulang, untuk edukasi anak kecil. Kenapa? Anak kecil yang sekolah mingguan ini perlu diedukasi bahwa yang dia dapat dari gurunya itu berbeda dengan kenyataan yang ada. Diulang-ulang juga hasilnya positif. Buktinya banyak yang teredukasi kembali ke Islam kok.
Kita ini tujuannya Harus diulang-ulang supaya Oten mengerti. Betul. Buktinya Pak Danca dulu itu sebelum dia mualaf, berapa kali diulang-ulang topik itu? Iya. Baik face to face, diskusi debat secara face to face maupun di media sosial begitu. Berapa kali diulang-ulang itu guru? Akhirnya Pak Danca mau makin bersyahadat. Ribuan kali diulang-ulang. Iya, karena mendengar ulang-ulang begitu akhirnya bersahadat. Nah, itu dia. Terus kalau nggak diulang-ulang terus mau ngapain? Nah, kalau nggak mau diulang-ulang, minta tolong sama LAI, ya, segera revisi TB3 tahun 2024. Kalau nggak mau diulang-ulang nih, ya pakai istilah-istilah intern saja. Jangan pakai istilah-istilah Islam lagi di Bible, supaya nggak diulang-ulang. Tujuan kami mengulang-ulang adalah supaya apa? Istilah-istilah Islam yang kau pakai di sana itu, kita luruskan. Bahwa penggunaan kata Allah itu salah penempatan di sana. Penempatan kata Rasul salah di sana. Penempatan kata Alkitab di sampul salah di sana gitu loh. Ya harus diulang-ulang coy. Kurikulum sekolah juga cuman itu diulang-ulang. Kelas 2 datang naik kelas 3. Kelas 2 yang baru diulang lagi. Datang lagi kelas 2 yang baru diulang lagi. Gitu loh. Supaya mereka pada ngerti gitu. Nah, demikian juga adanya di sini. Apalagi yang nggak diulang. Orang materinya cuma itu kok. Kecuali ada materi baru. Nah ini juga diulang-ulang sangat basic. Konsep ketuhanan. Proses pewahyuan. Siapa yang Tuhan. Konsep ketuhanan seperti apa. Anda sendiri loh. Di intern sendiri itu konsep ketuhanan itu belum final dan mengikat loh sampai saat ini. Buktinya begitu tadi di juga sini, ketuhanan ulang-ulang harus ulang. Betul. Supaya Oten lebih mengerti. Betul. Buktinya tadi ada Herdi naik di sini dari Wanes. Puyang dia dengerin terangkan. Puyang gua. Kan gua monitor dari awal. Puyang gua dengerin. Dia pergi kan. Wanes debat sama Tritunggal. Tritunggal debat sama Unitarian. Unitarian debat sama Wanes. Belum lagi SSJ nongol. Belum lagi Triteos. Ada loh Triteos itu 3 Tuhan. Pak itu Ya. 3 Tuhan. 3 Tuhan, Tuhannya gotong royong gitu. Ya Pak Jody itu. Iya. Oh ya ingat. Pak Jody kan ngakui 3 Tuhan. Kadang-kadang Tuhannya juga gotong kalau royong ini itu. loh Ustadz Yusuf. Teman-teman Kristen itu kalau udah nggak bisa menjelaskan dia ngakui loh menyerah 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tapi mereka tetap satu katanya. 3 tapi 1. Makan 3 ngaku 1 gitu. Kacau Beli pentol 3 bayar 1 gitu ya. Iya. Jadi nggak usah baper dibawa coy. Ini bukan diulang-ulang sengaja, tapi memang kita diminta untuk diulang terus. Buktinya signifikan kok pengaruhnya. Banyak yang mualaf. Nanti ada lagi nih seorang saudara kita China, KTP-nya udah masuk. Yang 10. Ya, besok malam juga tolong ini Silebes 570 datang lalu ulang-ulang lagi. Insya Allah, Guru. Pertanyaannya supaya banyak yang diedukasi. Ya. Insya Allah nanti jam 10 malam ini. Sebentar lagi nih, setengah jam ke depan ada saudara kita dari Kristen China. Di rumah ya Bang? Ini belum dapat info, Pak Desuki tadi ngirim nama, nggak tahu di mana nih. Itu mau mengucapkan 2 Saya sini habis pikir ini, kenapa terangkan framing ini lama sekali dia mualaf. Seharusnya dia segera mualaf. Karena dia sering dialog, seharusnya sudah ngerti. Kok kenapa lama dia ngerti? Orang kayak gini Guru sulit karena angkuh, sombong. Orang yang bisa kembali ke Islam itu orang yang benar-benar serius ingin belajar. Tapi ini orang kayak gini kayak Abu Lahab. Abu Lahab yang hidup di zaman sekarang. Udah tahu kebenaran. Paham dia kebenaran itu. Tapi tetap dia angkuh, sombong. Karena... Oke, kita beri salam dulu ya. Radio TikTok sebagai moderator di channel ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Kita kehadiran pakar satu ini ya. Salam. Lanjut. Bukan pakar. Lanjut saja, lanjut Bang Andi. Ya, lanjut Bang Handi tadi terputus beliau. Bang Yusuf. Jadi kalau kayak terangkan ini sulit. Abu Lahab zaman now. Kenapa? Sebenarnya dia paham 1 tambah 1 tambah 1 itu adalah 3. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan, ya nggak mau terima kenyataan, tetap 1 katanya. Kenapa demikian? Ya itulah, ada memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan iblis untuk menggoda manusia. Bersyukurlah kita di bulan suci Ramadan ini, bagi kita umat Islam, gitu ya, bahasa kasarnya iblis itu dirantai agar kita lebih mudah beribadah. Tapi nggak semua dirantai, ada juga yang lepas. Yang lepas-lepas ini dalam berkeliaran, yang masuk ke dalam diri terangkan ini, akhirnya dia ngaco kalau bicara gitu loh. Jadi ada iblis memang yang nyata, selalu berada di sekitar kita. Bang Handi kan tadi ngomong, katanya kan setan masuk ke dia. Gini, kan kata Bang Handi, terangkan kebanyakan makan babi. Bang Handi nggak tahu kah, di Bible itu setan masuk ke babi loh. Terus babinya dia makan, pindah setannya gitu. Ada. Iya, ada setan masuk ke babi. Itu tertulis babinya dimakan pula. Markus 5 nomor 12 itu. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Jadi roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi. Nggak tahu babi yang sekarang ini masih ada nggak roh-roh atau iblis masuk ke dalam babi yang dikonsumsi oleh terangkan. Bang Handi, saya mau tanya, roh-roh jahat itu masuk ke babi kan? Kalau babinya dimakan, pindah kemana roh jahat itu? Pindah ke yang memakannya lah. Nah, paham tuh. Tapi untung sekali nih ya, Ibu Derni ini tidak makan babi karena dia Advent. Jadi nggak ada roh jahat dalam diri bukan Ibu Derni, Ibu Rasmi masuk dia. Orang dia pemakan babi kira Ibu Darni tadi. Malam Kalau Ibu Rasmi masuk dia. Jadi memang itu kan kita ini manusia paling sempurna yang diciptakan di muka bumi. Supaya terus kita diberi free will loh, diberi kebebasan untuk memilih. Supaya kita hidup tidak kebablasan, kita diberi buku petunjuk namanya kitab suci Al-Qur'an. Di sana ada petunjuk, perintah dan larangan. Supaya kita ini nggak salah arah. Itulah indahnya Islam. Semua pergerakan kita ada SOP-nya, ada perintahnya. Nggak boleh buat aturan sendiri. Jelas itu terstruktur kita. Ada yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Sholat ada yang contohin, puasa ada yang contohin. Semua kita nggak boleh berbuat sendiri-sendiri, gitu loh ya. Nggak boleh kita buat muktamar, konferensi atau apapun itu berijtihad membuat aturan baru di luar daripada yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh. Tapi kalau mereka boleh, buatlah konsili, dibuat konsep ketuhanan, boleh. Kalau di Islam nggak boleh, ada aturannya, ketat gitu loh. Tapi nggak ada, Bang Handi. Kalau di Islam nggak ada pemilu-pemilihan Tuhan, nggak ada. Ya nggak ada kita. Kalau dia ada. Jadi semua diatur. Kalau mereka enggak. Makanya mereka satu Kristen datang konsepnya beda. Datang lagi satu beda. Jadi ada 10 saudara kita Kristen diskusi di sini, gitu ya. Itu pendapat bisa 21 loh. Berbeda-beda pula lagi. Kenapa demikian? Ya karena enggak ada SOP. Anda tahu sendirilah semua teman. Kalau dia pengikut Yesus, mestinya konsisten. Yesua Masia itu hanya mengajar 3,5 tahun. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah aku akan pergi. Akan datang seorang penolong yang lain gitu loh. Jadi sesudah Yesua Masia masih ada lagi. Ya kalau ada cukup sampai di Yesus,
Siapa yang melengkapi di sana? Surat-surat Paulus, mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Itu yang melengkapi. Gitu. Nah, mereka seperti apa? Ibadah hari Minggu nggak ada perintah. Babi haram diembat. Disuruh bersunat, dia berkulu. Tapi mengaku pengikut Yesus. Gimana coba? Yesus sujud dan berdoa. Masuk ke bait suci. Buka kasut, dia berwudu, sujud berdoa. Dia jingkrak-jingkrak di gereja. Si framing ini tadi. Tapi mengklaim pengikut Yesus. Kan kurang ajar orang kayak gitu. Silakan disambut lagi Pak Bradio TikTok yang baru masuk. Saya ngopi dulu. Ya. Saya ucapkan Siapa, Bang? selamat berpuasa ya. Bulan puasa Ramadan, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, suaranya kecil. Suaranya kecil, naikin dikit. Kecil sekali ya. Naikin dikit lah. Tes 1 2. Ya udah. Agak kecil bang. Mic kayak gini bang enak nih. Cek. Gede nggak? Cek 1 2 dicoba. Cek. Karena kadang-kadang gini loh bang. Kadang-kadang mereka ini hanya membesarkan suara saja. Jadi dia tuh nggak mau diskusi. Dia gede-gedein suara gitu loh. Iya. Jadi jangan kalah sama mereka. Betul. Jadi adu keras ya. Kata orang Jawa bilang runang, yang seru menang. Ya disambut dulu bang, Pak Husaini itu, Pak Husaini Yusuf, silakan Pak Husaini. Pak Husaini Yusuf, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara-saudara, teman kita, ada teman kita juga ini belum disapa ini, langsung kena gesek ya, kena gosok. Ya, Mbak Rasmi Sihaloho. Selamat malam. Selamat malam Mbak Rasmi. Silakan dijawab. Nggak ada suaranya. Sibuk chatting kelihatannya. halo. Suara saya dengar. Ada Pak. Ditunggu dulu Pak Husaini. Kita sapa dulu kawan Kristen kita. Oke. Ayo, selamat malam Mbak Rasmi. Sudah ada nih. Dijawab. Jangan jadi berhala dong. Ya gini loh, tadi topinya Mbak Rasmi. Waktu Yesus dibaptis, Yesus ada di Sungai Yordan. Terus ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Menurut Pak terangkan, suara dari surga itu adalah suara Yesus. Pendapat Ibu Rasmi bagaimana? Silakan. Suara dari surga itu adalah suara Bapa Allah Sang Pencipta. Nah, berbeda kan pendapatnya? Hanya orang gila yang mengatakan suara Yesus. Jadi terus di sini siapa yang gila tadi? Yang kopior? Terangkan. Bu Rasmi menurut terangkan itu suara Yesus juga yang dari surga. Iya. Bapak itu gimana Yesus Mbak bukan? Rasmi? Mbak Rasmi. Kami mau tanya sama Mbak Rasmi itu. Kata terangkan tadi suara dari langit itu suara Yesus itu. Siapa yang bilang suara Yesus? Diterangkan tadi, barusan ngomong. Diterangkan Bu yang ngomong tadi. Krungu orang gak sih Bu Rasmi? Jadi apa itu kan namanya? suara Allah Bapa. Ya menurut Bu Rasmi suara Bapak bisa didengar ya? Ya bisa, suaranya bisa didengar, cuma hanya tidak bisa dilihat. Oke. Tapi Yohanes 5:37 suaranya nggak bisa didengar kata Yesus.
Gimana Orang tuh? biasa yang tidak bisa mendengar, orang biasa yang tidak bisa mendengar. Nggak ada Tetapi kalau keterangan di umat sana. pilihan Allah bisa mendengar suaranya. Oke, baik. Waktu proses Yesus dibaptis, siapa yang mendengar suara Tuhan? Yesus dan Yohanes Pembaptis. Loh, yang menulis data itu siapa? Yang menulis Lukas. Yohanes lah. Bukan Yohanes. Yohanes nggak ada. Yang menulis di situ Markus, Lukas, dan Matius. Jadi menurut Anda, Markus, Lukas, Matius ini mendengar suara Tuhan. Kemudian dia menulis, begitu? Kan Yohanes Pembaptis kan menginjili kan? Bu, Yohanes itu hanya membaptis Yesus. Tapi dia tidak Iya, menulis. membaptis Yesus, tapi kan dia saksi Yesus. Yang mendengarkan suara Bapa dari surga itu siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes dan tidak Yesus. menulis soal pembaptisan. Yang menulis tapi dia Markus, Lukas, dan menginjili, San. Matius. Dia menginjili kan? Parah ini ibu ini. Ini Matius yang nulis nih, dengerin ya. Menginjili Bu, kan? ini Dia- saya bacain dia Matius dulu. bersaksi. Bu, saya bacain Matius. Matius 3, 16 sampai 17. Dia menulis. 1. Kemudian Lukas juga menulis. Nah, pertanyaannya Bu, ini Matius menulis seperti ini, dia dapat info dari mana? Udah dibilang dari Yohanes Pembaptis loh. Yohanes Pembaptis kan menginjili juga. Tetapi yang menulis ya Matius. Jadi Yohanes mendengarkan suara Tuhan. Ya. Yesus Ya karena berkata, Yohanes pun pilihan Tuhan. Yesus berkata suara Tuhan nggak bisa didengar. Tidak bisa Gimana yang mendengar benar nih? orang berdosa yang tidak bisa mendengar. Orang berdosa yang tidak mendengar. Tetapi Nggak ada- Yohanes Pembaptis kan pilihan Tuhan. Pilihan Nggak ada Allah. keterangan begitu, Bu. Yohanes 5:37 nggak ada keterangan begitu. Anda Ibu jangan ditambah-tambah. Ibu ada Bible di situ, coba buka Bible. Yohanes 5:37. Yohanes Pembaptis kan anaknya Elisabeth, saudaranya Nggak Maria, usah begitu, ibunya Bu. Yesus. Loh, kenapa Ibu- kok nggak usah begitu? Ibu kan baca memang dulu iya Yohanes 5. kenyataannya. Ibu baca dulu Yohanes Yohanes 5:37. Pembaptis itu siapa? Kau buka dulu siapa Yohanes Pembaptis. Iya, Ibu baca aja dulu Yohanes 5:37, baca dulu. Loh, baca-baca. Kau lucu. Yohanes Pembaptis adalah anaknya Elisabeth. Saya nggak nanya orang tuanya dia, orang yang nanya orang tua dipenuhi Roh siapa. Kudus. Waktu ibunya dipenuhi Roh Kudus waktu mengandung Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis adalah nabi pilihan Allah, udah. Ya jelas jadi dia bisa Yohanes- dengar suara Allah. Oh, Yohanes nabi. Ya, Oh, kitabnya mana? dia nggak mencatat karena nggak semua murid Yesus, nggak semua nabi mencatat Alkitab. Oke. Kalau Nggak begitu, semuanya. Karena kalau oke. semuanya Iya. semuanya mencatat di Alkitab ini terlalu banyak. Coba Jadi tunjukkan, ya, yang Bu dipilih-pilih Rasmi, aja. coba tunjukkan pernyataan Yohanes yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Coba tunjukkan perkataan Yohanes kalau Yesus itu Tuhan. Kan dia nabi menurut Anda. Ada nggak? Ya. Ada. Oke, ini ya, baca di Matius 3 itu Loh kok ayat. Matius? Orang Yohanes saya minta. Gimana sih kalau kelar di Matius? Loh, di Matius ini cerita tentang Yohanes. Gimana sih ini orang ini? Yohanes Pembaptis. Kan Yohanes menurut Ibu nabi. Nah, coba Iya. tunjukkan di sini statementnya Yohanes mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya makanya aku bilang dia tercatat di Matius 3 juga. Kau tadi kan buka Matius 3, ya di situ juga dia tercatat. Cuman dia ayat mulai dari 11. Jadi Ya. jadi Matius ini Tunggu, baca menulis dulu. Dengar biar tahu kau ceritanya. jadi Matius Dengar, biar menulis aku- informasi dari Yohanes ya.
Ya dengar dulu ceritanya ya. Ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Nah, ini dia yang dimaksudkan di sini Yesus. Apa sih Ia ngomong akan apa sih, Bu? membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, di sini dikatakan Yohanes ya, akan datang yang lebih berkuasa daripada dia gitu ya. Melepas tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes Pembaptis. Ya, itu membilangkan Yesus gitu. Kalau Yohanes 17:3 mujinya apa, Bu? Apa? Yohanes 17:3